Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu yang pastinya. Oke Bor, dalam video kali ini Mimin akan mengangkat sebuah film kembali yang berjudul The Truman Show. The Truman Show adalah film drama komedi fiksi ilmiah psikologis yang dirilis oleh Amerika pada tahun 1998. Film ini menceritakan kehidupan seorang pria 32 tahun yang bekerja sebagai sales asuransi bernama Truman. Truman mengira bahwa kehidupannya sama halnya dengan orang-orang lain. Ia tak sadar bahwa selama ini dirinya hidup di sebuah dunia palsu. Ya, karena ia merupakan aktor utama dalam reality show yang disaksikan dan ditayangkan live non-stop menyoroti Truman. Kehidupan Truman sejak dalam kandungan sampai dewasa sudah menjadi konsumsi masyarakat dunia. Orang-orang yang ditemuinya dari bayi sampai dewasa semuanya adalah aktor. Sedangkan dunianya tak lain adalah sebuah studio raksasa. Di dunia tersebut terdapat kamera tersembunyi yang ada di mana-mana yang menyoroti kehidupan Truman non-stop 24 jam. Tak perlu banyak spoiler di awal, still in here, welcome back to FA Movie. Film ini diawali dengan wawancara sutradara film terkait rancangan reality show yang bertajuk Kehidupan Nyata. Ia bernama Christoph. Ia mengatakan bahwa sudah bosan menonton sebuah film yang aktornya penuh akan kepalsuan. Maka daripada itu, ia ingin menciptakan sebuah reality show yang mana di dalamnya emosi yang disampaikan benar-benar nyata, karena semua rangkaian cerita tidak didasarkan kepada naskah. Tidak ada efek visual yang ditambahkan, tidak ada yang diatur, semuanya terjadi pure nyata. Siaran langsung Truman Show episode ke 10.909 semenjak pertama kali tayang. Di pagi itu, terlihat Truman yang akan pergi bekerja sambil menyapa beberapa tetangganya yang ada di sana. Sebelum ia sampai di kantornya, ia menyempatkan diri membeli sebuah majalah dan koran yang berada tak jauh dari kantornya. Sampainya di kantor, Truman secara diam-diam menelpon seseorang sambil meminta sebuah informasi di manakah letak kepulauan Fiji, serta Truman juga menanyakan apakah ia memiliki data terkait dengan Sylvia Garland. Dan ternyata Truman tidak mendapatkan informasi apapun yang ia harapkan. Kemudian Truman mengambil majalah yang barusan ia beli dan menyobeknya, mengambil gambar dari majalah itu. Tak lama berselang, datanglah kolega Truman sambil menyerahkan berkas calon pelanggan Wells Park di Pulau Harbor, yang berarti menyeberang laut. Truman sempat menolak dengan alasan bahwa ia memiliki janji untuk ke dokter gigi. Namun, rekannya mengancam kalau perusahaan saat ini sedang dalam mengalami penurunan dan butuh pelanggan baru. Akhirnya Truman pun mengiyakan. Lalu pergilah Truman ke pelabuhan. Dia memesan tiket kapal menuju Pulau Harbor. Saat menyusuri dermaga, tiba-tiba Truman merasakan hal aneh. Tubuhnya bergetar. Dia merasakan ketakutan sampai untuk berdiri pun tidak mampu. Truman merasa fobia melihat kapal, karena di masa silam saat ia masih kecil dan pergi berlayar bersama ayahnya menggunakan perahu kecil, mereka dihadang oleh badai besar yang menyebabkan ayahnya terhempas ke lautan dan membuatnya tenggelam. Keesokan harinya, seperti biasa, sebelum sampai di kantor, Truman mampir di tempat penjual koran untuk membeli koran dan majalah pagi itu. Kemudian, saat berjalan menuju kantor, Truman berpapasan dengan orang tua yang berpakaian lusuh yang tidak asing baginya. Ya, ternyata itu adalah ayahnya. Secara bersamaan, muncul dua orang tak dikenal yang langsung membawa ayahnya pergi. Melihat itu, Truman berusaha mengejarnya. Namun, selalu dihalangi oleh kerumunan orang di jalanan. Lalu ayahnya dimasukkan ke dalam bis oleh dua orang tadi, sehingga Truman pun tak mampu lagi mengejarnya. Scene pindah di mana Truman menceritakan semua apa yang terjadi padanya hari itu kepada ibunya. Ibunya meyakinkan kalau itu hanyalah halusinasi Truman saja. Rasa masih ada yang janggal akan semuanya. Di malam harinya, Truman mencoba membuka brankas tua yang berisi memori masa lalunya. Di sana, ia menemukan foto masa kecilnya bersama sang ayah. Dan dalam kotak itu juga, Truman menemukan sweater berwarna merah
yang mengingatkannya akan sesuatu di masa lalunya. Ya, di mana saat itu Truman sedang berada di masa-masa sekolah dan ia jatuh cinta pada satu wanita. Di saat Truman sedang memperhatikan si doi, datang wanita lain yang tersandung dan terjatuh di dekat Truman. Dan saat itu Truman kembali melihat pujaan hatinya, dia sudah pergi. Lalu adegan berganti di sebuah pesta dansa. Saat itu Truman sedang berdansa dengan Meryl, yaitu perempuan yang tadi terjatuh di dekat Truman. Namun Truman tetap tidak bisa membohongi perasaannya. Secara tak langsung, Truman selalu memfokuskan pandangannya ke wanita pujaan hatinya tersebut. Meskipun saat itu mereka sedang berdansa dengan pasangan masing-masing. Tak lama dari itu, pujaan hatinya tersebut diusir oleh beberapa orang yang tak dikenal dalam pesta tersebut. Truman pun semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, di saat Truman sedang belajar dalam perpustakaan, tanpa disadari bahwa ia kembali bertemu dengan sang pujaan hatinya di sana. Mereka pun berkenalan. Si cewek itu mengaku bahwa ia bernama Sylvia Garland. Di sana juga, Sylvia mengatakan bahwa ia dilarang berbicara kepada Truman. Karena semakin penasaran, Truman pun mencoba mengajak Sylvia untuk kencan di esok harinya. Namun Sylvia menolak dan ia menuliskan sesuatu di kertas bertuliskan sekarang. Menurut Sylvia, jika tidak pergi sekarang, maka selamanya mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Mereka berdua pun secara diam-diam menyelinap keluar dari tempat itu, berlarian menuju pantai. Saat di tepi pantai, Sylvia mengatakan bahwa sebentar lagi pasti akan ada orang yang menjemputnya. Jadi tidak banyak waktu untuk bisa bicara. Dan benar saja, tidak lama dari itu muncul sebuah mobil yang mendekati mereka. Dan orang itu mengatakan bahwa ia adalah ayahnya Sylvia. Sontak, Sylvia mengatakan ia tidak pernah mengenali orang itu sama sekali. Sylvia mengatakan kepada Truman bahwa semua ini adalah tipuan. Kota, pantai, laut, dan langit adalah sebuah studio. Sylvia juga mengatakan bahwa semua orang di dunia ini memperhatikan Truman. Semua ini adalah hanya rekayasa. Dan di saat sang Sylvia ingin pergi, sang ayah sempat mengatakan bahwa mereka akan pindah ke Pulau Fiji. Mungkin inilah yang menyebabkan Truman begitu menginginkan untuk pergi ke Pulau Fiji. Di tengah kebingungannya itu, Truman pun sadar dari lamunannya dan mengambil bingkai foto istrinya, yakni Meryl. Dan ternyata di balik bingkai itu terdapat banyak sekali potongan gambar wanita dari majalah yang ia susun hingga mirip dengan Sylvia. Keesokan harinya, seperti biasa, Truman berangkat kerja. Saat itu, di dalam mobil, radionya bermasalah. Sempat berkali-kali, Truman mencoba memperbaikinya. Hingga muncullah sebuah percakapan dari radio tersebut, yang mana seperti obrolan orang yang memantau keadaannya saat ini. Kemudian radio itu pun sadar Truman mendengar percakapannya. Lalu radio itu berganti frekuensi. Saat berganti frekuensi, terlihat semua orang yang ada di kota kesakitan mendengar dengungan di telinga. Truman pun semakin curiga dan membuatnya tidak jadi pergi ke kantor dan pergi menemui temannya Marlon yang kerja di sebuah supermarket. Truman mengajak Marlon untuk pergi keluar karena ada hal yang akan ia ceritakan. Ia mengatakan bahwa ia sedang diikuti. Maka daripada itu, Truman berencana akan pergi esok hari dari kota itu. Di siang harinya, Truman pun sudah berada di salah satu agen travel untuk membeli tiket bis pergi keluar kota. Saat Truman memasuki bis, semua tampak aneh. Semua penumpang dalam bis tampak tegang dan kaku. Saat bis akan berangkat, terdengar bunyi aneh dan mesin bis keluar asap. Sopir bis pun menyuruh semua penumpang untuk turun karena bis mengalami kerusakan mesin. Tak banyak buang waktu, Truman pun segera ke tempat agen calo penjualan tiket pesawat. Ia mengatakan bahwa ia ingin membeli tiket pesawat tujuan Pulau Fiji. Namun, tiket sudah tidak tersedia untuk 1 bulan ke depan dengan alasan padatnya jadwal penerbangan. Scene berlanjut di mana Truman sedang menunggu istrinya di dalam mobil yang parkir di depan rumahnya. Truman mengatakan pada istrinya ia bisa memprediksi siapa saja yang akan lewat di depan rumahnya. Karena Truman mengetahui bahwa orang-orang hanyalah berputar-putar saja.
Kemudian Meryl mengatakan bahwa Truman depresi karena ingin pergi ke Pulau Fiji dan menyuruh Truman untuk menabung terlebih dahulu. Lalu Truman mengunci pintu mobil dan mengatakan akan pergi sekarang. Istrinya pun terkejut. Truman pun mengajak istrinya berputar-putar Di saat Truman keluar gang dari kompleks tersebut, terjadi kemacetan yang tidak bergerak sama sekali. Truman pun mengajak istrinya untuk putar balik kembali, dan di saat ia kembali ke pertigaan itu, ajaibnya kemacetan itu pun hilang total. Lalu Truman pun mengajak sang istri untuk pergi keluar kota. Saat mereka melewati hutan, mereka dihadang banyak petugas. Kata salah satu petugas yang menghampirinya, sedang terjadi kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir, sehingga jalan tidak bisa dilalui. Saat Truman mengucapkan terima kasih, petugas itu pun mengatakan sama-sama Truman. Truman pun semakin curiga, dari mana dia mengetahui namanya. Truman pun keluar dari mobil dan kabur masuk ke hutan. Semua petugas pun mengejarnya dan akhirnya Truman tertangkap dan dibawa kembali ke rumah. Saat pulang ke rumah, Truman menyadari kalau istrinya juga bagian dari semua keanehan ini. Saat Truman ingin menginterogasi istrinya, datanglah Marlon. Lalu Marlon mengajak Truman berbicara di tongkrongan seperti biasa. Saat itu, Truman berkeluh kesah tentang semua orang memperhatikannya, dan semua serasa disetting untuknya. Marlon kemudian membawa seseorang ke tongkrongannya, yaitu ayah Truman. Saat momen Truman bertemu dengan ayahnya, terlihat ketegangan di ruang produksi The Truman Show. Saat Christoph mengarahkan timnya untuk berpindah-pindah kamera dan merekam momen mengharukan pertemuan Truman dan ayahnya itu, dan momen itu berjalan dengan begitu mengharukan dengan arahan Christoph sang sutradara. Kemudian saat semua orang terharu, terlihat Sylvia bersedih melihat Truman. Kemudian acara diganti dengan wawancara bersama sutradara secara live. Saat wawancara ada sesi menerima telepon. Saat itu Sylvia menelpon dan mengatakan bahwa Christoph adalah pembohong dan semua yang dilakukan Christoph pada Truman itu gila. Christoph pun menjawab kalau dia memberikan kesempatan Truman untuk merasakan hidup normal di Sea Haven, karena dunia nyata di luar sana adalah dunia yang sudah sakit parah. Christoph mengatakan bahwa di Sea Haven adalah dunia ideal sebagaimana mestinya. Christoph juga mengatakan bahwa jika Truman benar-benar ingin pergi, mereka tak akan bisa menghentikannya, dan Christoph yakin Truman betah di Sea Haven. Keesokan harinya berjalan seperti biasa. Saat di kantor, Truman dikenalkan dengan rekan kerja barunya yang bernama Vivian. Kemudian malam harinya di studio Christoph, para staf sedang mengamati Truman yang sedang tidur di basement. Saat Christoph datang memeriksa rekaman video, mereka menyadari bahwa ternyata Truman tidak sedang tidur, dan mereka mendapati jika Truman telah menyelinap keluar. Kemudian Christoph memerintahkan Marlon untuk ke rumahnya Truman, dan benar saja saat diperiksa ternyata Truman tak berada di tempat tidurnya. Ternyata Truman kabur menaiki tangga ke atas melewati kebun. Christoph yang marah pun menghentikan siaran langsung tersebut. Para kru di studio pun sibuk dan panik mengetahui Truman menghilang. Seluruh warga kota pun dikerahkan untuk mencari Truman. Karena kondisi yang saat itu malam yang membuat pencarian tidak efektif di dalam gelap, Christoph pun memutuskan untuk mengeluarkan matahari buatannya. Meskipun saat itu masih dini hari, saking paniknya, Christoph pun menyuruh krunya untuk mengamati kondisi di lautan. Benar saja, terlihat Truman yang sedang berlayar menggunakan perahu kecilnya mengarungi lautan. Siaran pun akhirnya dilanjutkan. Semua orang yang menonton acara itu tegang. Terlihat Truman di atas perahu dengan senyumannya dan membawa secari kertas yang berisi tempelan potongan majalah yang terangkai menjadi wajahnya Sylvia. Sylvia yang menonton acara itu pun menangis haru. Karena tidak ada yang mampu mengejar Truman, Christoph akhirnya memerintahkan krunya untuk mengeluarkan badai di lautan untuk menghentikan aksi Truman tersebut. Kru-krunya saat itu terlihat khawatir karena tidak ada kru penyelamat di sekitar Truman. Namun Christoph yakin Truman akan ketakutan dan akan berputar kembali. Lalu turunlah hujan badai yang begitu deras yang menghantam Truman dan perahu kecilnya.
badai itu membuat Truman kewalahan menghadapinya. Saking dahsyatnya, Truman pun terjungkal dan terjatuh dari perahunya. Dengan perjuangannya yang susah payah, akhirnya Truman berhasil naik kembali ke perahunya. Terdengar teriakan Truman yang menantang membuat Christoph kesal, dan Christoph pun semakin meningkatkan intensitas badainya yang membuat Truman semakin terombang-ambing di lautan itu. Truman hanya bisa bertahan sambil mengikatkan badannya pada perahu. Saat Truman sudah tak berdaya, Christoph memerintahkan untuk menghentikan badainya. Truman yang sudah tak berdaya, sedikit demi sedikit mulai bangkit dan kembali menegakkan layarnya. Para kru acara yang takjub pun semua berdiri memperhatikan aksi Truman yang melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, tiba-tiba di ujung perjalanannya, perahu yang dinaiki Truman terasa seperti menabrak tembok. Truman pun mendekati dan menyadari bahwa langit yang ia lihat selama ini berujung pada tembok. Saat menyadari itu, Truman berusaha menembus tembok itu dengan memukulnya berkali-kali. Namun, usahanya itu gagal. Lalu, Truman berjalan menyusuri pinggiran tembok dan ia menemukan sebuah tangga. Di ujung tangga terdapat pintu bertuliskan exit. Kemudian Truman membuka pintu tersebut, dan ketika ia masuk, Christoph berbicara kepada Truman bahwa dunia sangatlah jahat dan segala tipu muslihatnya, dan dunia buatan Christoph inilah yang terbaik baginya. Namun dengan keputusan akhirnya, Truman pun keluar dari studio besar itu, dan Sylvia pun bergegas menyamperinya. Semua orang pun bersorak bahagia, hanya Christoph seorang yang kecewa karena acaranya berakhir.